Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua untuk meluangkan waktu dalam rangka tafaqquh fiddin, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis Rasulullah adalah bayanun fi mujmalil Quran, yaitu penjelasan terhadap Al-Quran Al-Karim, sekaligus dia adalah syariat allati yatasharra'na bih, yang kita jadikan pedoman di dalam beragama. Kita lanjutkan masih membaca hadis tentang perjalanan Musa alaihi salam menuju Nabi atau Abdus Shaleh Al-Khidir dalam rangka mulazamah atau menuntut ilmu. Ini merupakan sifat tawadu dari Nabi Musa alaihi salam, karena dia adalah seorang nabi Bani Israel. Ketika Allah mengabarkan kepadanya bahwa di sana ada seorang yang alim, seorang yang berilmu, maka dia tidak sungkan, maka dia tidak malu untuk melangkahkan kakinya dalam rangka mencari ilmu. Ini pelajaran yang sangat penting bagi setiap dai, bagi setiap mereka yang sudah belajar, agar tetap senantiasa menimba ilmu. Meskipun dia sudah memiliki kedudukan yang sangat tinggi mungkin di tengah masyarakat, dia sudah banyak subscribe-nya, banyak yang subscribe, followernya, banyak pendukungnya, maka dia jangan malu untuk belajar ilmu agama. Nah, Nabi Musa alaihi salam meskipun hanya sebentar belajar dengan Khidir, akan tetapi banyak ilmu yang dia dapat, dan semua hal itu adalah ilmu gaib. Secara kasat mata tidak nampak, yang nampak hanyalah kemungkaran. Tapi di balik itu ada pelajaran yang akan disampaikan, sebagaimana nanti kita akan sebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik atau diambil dari perbuatan-perbuatan Khidir alaihi salam. Nah, kita sudah baca yang mana beliau tatkala numpang kapal atau numpang perahu nyebrang tidak dibayar, karena orang tersebut mengenal Khidir. Sesampainya di tempat penyeberangan, Khidir merusak perahu tersebut. Nah, kaidah atau pelajaran yang bisa diambil dari perbuatan Khidir alaihissalam ini adalah daf'us syarril kabir biirtikabi syarris shaghir, yaitu bolehnya seseorang melakukan sesuatu dalam rangka menolak kerusakan yang lebih besar dengan melakukan kerusakan yang kecil. Coba lihat, Khidir di sini melakukan kerusakan yang kecil, yaitu melubangi perahu, membuat perahu tersebut tenggelam. Ini lebih kecil daripada perbuatan seorang raja yang mengambil perahu-perahu masakin orang-orang miskin tersebut. Ya kan? Hilang perahu tersebut kalau sekiranya dia tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, diambil oleh
oleh raja atau penguasa. Jadi diambil secara zalim. Nah, kaidah ini nanti bisa kita kiaskan, bisa kita terapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Di antaranya kalau ada rumah, ada motor gitu, ada motor yang diparkir di tengah jalan, kemudian dikunci stang gitu lehernya. Terus ada kayu yang mau tumbang, kemudian mengenai motor tersebut. Kita nggak bisa gerakkan ini motor. Mau tidak mau kita patahkan, kita usahakan dengan keras gitu, agar motor tersebut tidak hancur ditimpa pohon. Atau ada rumah, kok keluar asap dari rumah tersebut, sementara tidak ada penghuninya lagi pergi atau lagi safar, maka boleh kita memecahkan jendela atau merusak pintu untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, ini kaidahnya itu apa? Menolak kerusakan yang lebih besar dengan melakukan kerusakan yang lebih kecil. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Perbuatan Musa yang pertama ini, kata Rasulullah SAW, ini adalah nisyan, yaitu lupa. Apa perbuatan atau perkataan Nabi Musa? Yaitu menegur Khidir karena membuat perahu tersebut karam atau tenggelam. Fantolako, kemudian keduanya melakukan lagi perjalanan. Fa'idha gulamun yal'abu ma'al gilman. Tiba-tiba si Khidir ini menjumpai anak kecil yang sedang bermain. Anak kecil kalau dalam bahasa Arab gulam itu umurnya 8 tahun ke bawah, belum balik, 8 tahun. Gulam ini sedang bermain-main dengan temannya yang lain. Nah, Khidir mengambil satu orang dari anak tersebut, kemudian dia patahkan lehernya. Dia patahkan lehernya, mati di tempat. Dia tidak tusuk dengan apa gitu, enggak. Dia langsung patahkan lehernya, mati. Fa'akhadha Khadiru bi ra'sihi min a'laha. Dia Dia angkat lehernya oleh Nabi Khidir, oleh Khidir. Kemudian faqatala'ahu ra'sahu biyadihi. Lalu dia putar kepala gulam tadi itu dengan tangannya, dengan satu tangan saja, bukan dengan dua tangan. Akhirnya gulam tersebut meninggal dunia. Faqala Musa aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Aqtalta, apakah engkau membunuh jiwa yang suci? Jiwa yang suci ini dia belum berdosa. Dia masih anak-anak, belum ada dosa. Meskipun dia melakukan dosa, tapi dia tidak tercatat. Karena masih rufi'atil qalam, belum dicatat apa yang dia lakukan. Makanya Nabi Musa mengatakan nafsan zakiyah, jiwa yang masih suci, bighairi nafsin. Bighairi nafsin, tanpa, di sini dalam hadis disebutkan an-nafsu bin nafsi. La yahillu damul mri'in illa bi ihdas salas. As-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku wal fariqu lil jamaah. Ada 3 sebab seseorang itu Pak boleh dibunuh. Yang pertama adalah sayyibu zani, seorang yang sudah menikah lalu dia berselingkuh atau berzina. Ini nanti dirajam sampai mati. Yang kedua an-nafsu. An-nafsu bin nafsi, yaitu membunuh orang lain dengan sengaja. Inilah yang dimaksud hadis ini. Bighairi nafsi. Anak ini tidak membunuh orang lain. Kenapa engkau membunuhnya?
Jadi membunuh orang lain nanti dihukumnya apa? Dikisos. Dan yang ketiga adalah murtad, keluar dari agama. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengingkari secara zahir. Dia tidak tahu apa di balik perbuatan tersebut. Beginilah seorang mukmin. Tak kala melihat kemungkaran, maka dia tegur, dia nasihatin, atau dia ingkari dalam hati. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa, baru dengan hatinya, pengingkaran dalam hati. Nah, Nabi Musa di sini menegur. Ya, menegur Khidir, kenapa engkau melakukan seperti ini? Ini kemungkaran. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, di sini kedua kalinya Nabi Musa alaihi salam melanggar syarat yang sudah disyaratkan oleh Khidir, yaitu tidak boleh bertanya sampai Khidir sendiri yang menjelaskannya. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra? Kamu itu tidak sanggup bersabar bersamaku. Seseorang itu Pak tidak sanggup bersabar terhadap sesuatu yang dia tidak paham tujuan atau hal yang dia akan raih. Seseorang kalau ditimpa penyakit, ya kan, dia tidak tahu di balik penyakit tersebut ada hikmah-hikmah yang terkandung, maka dia tidak bisa bersabar. Allah ini tidak sayang kepadaku. Masa saya dikasih penyakit corona, yang lain tetangga saya enggak. Saya pakai masker kesana kemari. Sementara ada Pak Iman kesana kemari enggak pakai masker. Nah, kayak gitu. Ini namanya apa? Berkeluh kesah. Dia tidak tahu bahwa di balik musibah penyakit yang ditimpanya, yang dia rasakan, itu ada hikmah. Allah sayang kepadanya. Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan menyiapkan pahala yang besar. Dan jika dia tahu ini, maka dia akan bersabar. Karena apa? Karena dia tidak tahu, sehingga dia tidak bisa bersabar. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam nggak paham apa maksudnya Nabi Khidir melakukan ini. Kalau dia paham, maka dia akan diam. Nah, ini tidak bisa kita terapkan kepada wali-wali gila itu yang ada di YouTube itu, yang dia melakukan sesuatu yang di luar nalar. Nah, ini perbuatan jahil, perbuatan bodoh itu bukan wahyu minallah, bukan juga ilham, tapi perbuatan nyeleneh yang dianggap wali, padahal itu adalah wali syaitan. Qala Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, wa hadza aukadu. Ini lebih kuat penekanannya daripada yang pertama. Ini penekanan yang kedua dari Khidir alaihi salam atau teguran yang kedua. Fantolaqo, kemudian keduanya berjalan lagi hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqamah. Hingga sampai di suatu kampung yang mana Khidir alaihi salam minta ke penduduk kampung agar dijamu, diberikan makanan. Karena selayaknya seorang tamu itu dimuliakan dengan makanan, dengan minuman. Karena ini adalah kewajiban tuan rumah untuk apa? Untuk menjamu tamunya. Fa'abau, akan tetapi tuan rumah tersebut enggan untuk menjamu Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Fawajada fiha jidara, lalu
Khidir dan Nabi Musa mendapati di kampung tersebut jidar. Jidar itu dinding suatu rumah yang hampir roboh. Hampir roboh. Fa'aqoma, lalu dia menegakkannya. Apakah dinding tersebut terbuat dari bambu-bambu atau kayu yang dengan mudahnya untuk ditegakkan kembali, ataukah dengan tanah kemudian dia susun kembali lagi sebagaimana layaknya rumah. Qala al-Khadir biyadihi, Nabi Khidir alaihi salam ini menegakkannya dengan tangannya sendiri. Fa'aqamahu faqala lahu Musa. Jadi yang melakukan, yang membangun dinding kembali itu adalah Musa, Khidir sendiri dan idenya sendiri. Faqala lahu Musa, lalu Musa berkata kepada Khidir, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Sebenarnya dia berkomentar dengan komentar yang bagus. Cuma ada syarat di awal, kamu bersama saya jangan komen, jangan bertanya, jangan apa-apa, ikutin saja saya. Nah, ini dianggap pelanggaran oleh Khidir alaihi salam, yaitu memberikan komentar tentang perbuatan Khidir ini, yaitu lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kalau engkau mau, boleh engkau mengambil upah dari kerjamu ini, menegakkan dinding. Dari upah dari mana? Dari orang kampung. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Langsung saja Nabi Khidir alaihi salam memberikan SP3. Pondok pesantren SP3. Surat peringatan yang ketiga, ini terakhir sudah. Ini enggak ada lagi kompromi, enggak ada lagi basa-basi, enggak ada lagi tawar-menawar. Hadza firaqun baini wa bainik. Ini adalah perpisahan kita. Nah, jadi Khidir alaihi salam menegakkan dinding rumah tersebut karena diilhamkan oleh Allah bahwa di bawah rumah tersebut ada kansun. Kansun itu harta yang disimpan oleh orang tuanya, orang tua anak tersebut, sehingga nanti dia sudah besar, sudah dewasa, sudah balik, barulah nanti boleh dia manfaatkan, boleh dia pergunakan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjaga harta anak tersebut karena kesolehan kedua orang tuanya. Fakana abuhuma solihah. Karena kedua bapaknya adalah orang yang soleh. Ini pelajaran bagi kita, Pak. Jangan takut anak-anak kita itu tidak makan, tidak minum, kelaparan gitu. Yang penting Bapak jaga aja kesolehannya. Bapak jaga aja ibadahnya. Jangan Bapak sibuk mengurusin anak saya, nanti kalau saya meninggal tinggal di mana, terus makannya apa nanti. Bapak nggak usah pikirkan itu. Bapak tingkatkan saja kesolehan, tingkatkan saja ibadah kepada Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang menjaga anak-anak Bapak, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi yang panjang itu, yahfadillaha yahfadka. Barang siapa yang menjaga syariat Allah, maka pasti Allah akan menjaganya dan menjaga keturunannya. Qala Nabi, lantas Nabi SAW di sini, Nabi Muhammad mengomentari kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Khidir ini. Yarhamullahu Musa. Lawadidna, semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Kami sangat senang kalau sekiranya Musa itu mau bersabar sejenak. Hatta yuqassu alaina min amrihima, hingga dikisahkan kepada kami kisah-kisah keduanya yang sangat panjang, yang sangat panjang. Ini kisah yang sangat pendek. Kenapa? Karena tidak sabarnya Nabi Musa alaihi salam
belajar kepada Khadir. Nah, ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang ringkas ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentunya pelajaran dalam mencari ilmu, dalam menimba ilmu kepada seorang guru, yaitu harus dengan adab, meminta izin terlebih dahulu. Kemudian meskipun dia dari sisi kedudukan duniawi dia tidak terlalu terlalu bagus, akan tetapi dia memiliki ilmu, maka seorang bupati atau seorang gubernur atau seorang presiden datang ke situ bersimpuh menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat ahli ilmu. Nah, kemudian ini juga pelajaran bagi setiap kita yang menjadikan diri sebagai seorang thalibul ilmi atau mengirim anak-anak kita ke pondok pesantren, maka hendak senantiasa berwasiat di sana bersabar. Bersabar dengan aturan yang ada, bersabar dengan galaknya guru, bersabar dengan susahnya kehidupan di pondok pesantren, semuanya serba diatur, makan dibatasi, pergerakan dibatasi, semuanya serba ini. Maka berikan pijakan kepada anak-anak kita. Setelah itu sabarkan kepadanya tentang hal-hal yang akan diraih bagi para penuntut ilmu. Dimudahkan jalannya menuju surga, akan diangkat derajatnya, akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, dan seterusnya. Sehingga dia bisa bersabar karena mengetahui hal-hal yang dia akan raih. Coba orang-orang yang kerja lembur itu di perusahaan, mereka bersabar bergadang di malam hari, kerja mulai dari jam 8 sampai jam 6 pagi, bersabar mereka bekerja. Kenapa kira-kira? Karena ada sesuatu yang dia bayangkan akan dia raih. Dia dikasih lembur taruhlah 2 juta satu malam. Ternyata setelah itu dia kena paru-paru basah, dia kena amben dan yang lainnya. Akhirnya apa? Habis juga dipakai berobat. Meskipun hasilnya nihil yang dia raih, akan tetapi dia mau bersabar untuk bersusah payah lembur. Nah, babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisa. Bab orang yang bertanya wa huwa qa'imun sementara dia berdiri, aliman jalisan, dan orang yang berilmunya itu duduk. Nah, ini dibolehkan. Si alimnya duduk atau ustadznya duduk, si yang bertanyanya berdiri. Nah, di situ begitu kan penerjemahan babnya. Haddatsana Utsman. Utsman di sini adalah Utsman bin Muhammad bin Ibrahim. Akhbarana Jarirun, Jarir ibnu Abdul Hamid. An Mansur, Mansur ibnu Al-Mu'tamar. An Abi Wa'il. Abi Wa'il ini namanya adalah Syaqiqu ibnu Salamah Al-Asadi. An Abi Musa Al-Ash'ari, nama aslinya adalah Abdullah ibnu Qais, sahabiyun jalil. Qala rajulun,
ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Pemuda ini tidak jelas namanya siapa, dari kabilah mana saja, apakah dia Ansor atau Muhajir. Ini tidak dijelaskan. Yang jelasnya dia adalah seorang sahabat. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah? Apa yang dimaksud dengan perang di jalan Allah? Dia nggak paham ini. Apa maksudnya ini, ya wahai Rasulullah? Fa inna hadana yuqatilu ghadaban. Karena salah satu di antara kami ada yang berperang karena marah, ada yang berperang karena menjaga kabilah atau menjaga suku, atau ada yang berperang karena menjaga keutuhan negara. Banyak ini tujuan-tujuan dari berperang. Apalagi kita di negara kita Indonesia ini, ada yang berperang karena suku. Oh, suku saya Bugis, suku saya lagi diserang, saya kumpulin tenaga untuk membela suku saya. Kalau di Yaman sana sering sekali perang antar suku, dan ta'assub Qabaliyah itu sangat kental. Mereka sangat menjunjung tinggi kesukuan, keqabilahan. Satu kabilahnya diserang, mereka ribuan atau puluhan ribu berkumpul untuk menyerang kembali. Farafa ilaihi ra'suhu. Lalu Rasulullah mengangkat kepalanya. Berarti sebelumnya Rasulullah ini menunduk. Mengangkat kepalanya melihat orang yang bertanya itu sedang berdiri. Wa ma rafa'a ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Tidaklah dia mengangkat kepalanya kecuali annahu. Dhamir hu-nya ini ada dua ihtimal, kemungkinan. Apakah kembalinya ke si penanya ataukah kembalinya ke Rasulullah? Kira-kira di situ kembalinya kemana? Si penanya ya. Kalau dalam ilmu nahwu, bahwa dhamir itu yarji'u ila aqrabil madhkur, kembali kepada yang paling dekat. Illa annahu qa'iman. Hanya saja si yang dia berdiri, si penanya. Faqala, lalu Rasulullah menjawab pertanyaannya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jalla. Ini jawaban yang sangat ringkas, menjawab seluruh kerancuan-kerancuan tentang jihad yang ada di zaman kita ini ataukah di zaman-zaman dahulu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, maka dia berarti fi sabilillah. Dia di jalan Allah azza wa jalla. Sehingga nanti yang terbunuh mendapatkan syahid, mendapatkan balasan bidadari ya di surga nanti, dan balasan-balasan yang lainnya. Ketika dia mau dimandikan, tidak usah dimandikan, biarkan bersimbah darah seperti itu, ditutup saja dengan kain kafan, kemudian disolatkan. Nah, kita timbang sekarang tentang jihad-jihad yang ada di zaman kita ini, yang mereka membom gereja, membom tempat-tempat kemaksiatan, kemudian mengatakan fisabilillah, jihad di jalan Allah. Apakah ini benar pengakuannya atau hanya sekedar madhonnah atau dugaan yang mereka sangka ini adalah fisabilillah padahal bukan? Nah, demikian juga orang-orang yang pergi ke sana, pergi ke Suriah, pergi kemana gitu, terus mengatasnamakan jihad fisabilillah, maka ini kita perlu timbang
Apakah tujuannya ke sana untuk kalimatullah hiyal ulya, ataukah hanya untuk mencari pengakuan, ataukah hanya untuk menolong sebagian kelompok-kelompok saja? Jadi di dalam Islam jihad itu perlu pengaturan. Di antaranya adalah harus ada kekuatan yang sama dari sisi persenjataan. Ya, dari sisi apa? Dari sisi persenjataan. Kemudian kalau kita perorangan atau per kelompok itu harus ada izin dari pemerintah. Kalau kita perorangan saja itu pun harus ada izin dari orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu lebih diutamakan daripada jihad di jalan Allah. Nah, jika kekuatan sama tapi tidak dapat izin dari pemerintah, maka tidak dianggap. Dia memberanikan tanpa izin, maka ini bahaya. Ini bermaksiat kepada pemimpin. Seperti jihad yang ada di Ambon pada waktu itu tahun 99, di mana sebagian ikhwan salafin pergi berjihad di sana dan tidak diizinkan oleh Gus Dur pada waktu itu sebagai pemimpin. Meskipun sudah ada fatwa dari ulama-ulama Saudi mungkin tentang bolehnya atau tidak bolehnya berjihad ke sana, tapi kalau Gus Dur mengatakan jangan pergi ke sana, maka tidak dikatakan fisabilillah. Meskipun nanti yang dilawan di sana adalah orang Nasrani, tapi kita tidak dapat izin dari dari pemerintah. Terus kata mereka, enggak, pemerintah kita kafir karena Gus Dur waktu itu kafir. Kita kafirkan hanya Gus Dur. Biar mulus perjalanan kita jihad ke Ambon. Nah, jihad ke Palestina, apakah kira-kira dianggap sebagai jihad ini? Oke, taruhlah dianggap sebagai jihad. Akan tetapi kekuatan kita tidak sebanding. Peluru dilawan dengan batu, dilawan dengan botol dan yang lainnya, ini tidak setara. Yang ada hanyalah mati konyol, pembantaian, karena tidak setara kekuatan. Fastaidu min quwwah, persiapkanlah kekuatan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan jihad fi sabilillah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Jadi kalau sekiranya sudah terpenuhi syarat-syarat untuk jihad, nah di sini harus murni untuk Allah dan untuk agamanya, sehingga nanti datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sahabat berperang, lihat bagaimana Rasulullah berperang hanya dengan waktu 20 tahun lebih itu menguasai sepertiga dunia. Sehingga sebelum Rasulullah pergi berperang, pasukan yang ada di sana itu sebulan sebelumnya itu sudah gemetaran, sudah ketakutan, ya, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa disampaikan, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi.